Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali bersama dengan GPD Villa Melati Mas dalam menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebelum setiap aktivitas kita jalani sepanjang hari ini, firman Tuhan tetap harus menjadi nomor satu. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lagi saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan apapun kita hari ini, susah ataupun senang, di dalam keadaan kaya ataupun miskin, kita harus terus dengan segenap hati ini kita percaya kepada Tuhan. Dan sandaran kita hanya kepada pengertian dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pakai pengertian kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau pakai pengertian kita sendiri, kita akan berpikir mustahil, tidak mungkin, Saudara. Tapi kalau pengertian kita sandarkan kepada Tuhan, kita akan berkata, Tuhan pasti bisa mengerjakannya, Tuhan pasti menggenapi janjinya, Tuhan pasti akan menyembuhkannya. Seperti itu, Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti ada orang-orang yang tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan, Saudara. Sama seperti bangsa Israel yang ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melihat mujizat, Saudara, di padang gurun. Namun kemudian mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka menggerutu kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Namun ternyata bukan hanya di dalam kesusahan saja orang bisa tidak sungguh-sungguh percaya, namun di dalam kelimpahan pun, Saudara, di dalam keadaan diberkati pun kita bisa menjadi seorang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Sama halnya dengan Raja Yehuda, Saudara, yang namanya Asa, Saudara. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 12 bilang begini, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Siapa sih Asa ini? Asa ini, Saudara, adalah seorang Raja Yehuda, dan dia di pasal sebelumnya kalau kita baca, Saudara, dia adalah seorang yang hebat. Karena kenapa? Dia menjauhkan berhala-berhala dari bangsanya, dari berhala-berhala nenek moyangnya dari bangsanya, Saudara. Dan bahkan dia menyuruh bangsanya untuk beribadah kepada Tuhan, Saudara, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kenapa di pasal 16 ini, 2 Tawarik pasal 16 ini, dia tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, Saudara. Asa mengalami yang namanya kemunduran rohani, Saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di dalam 2 Tawarik 15 ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa, Saudara. Artinya apa? Damai, tentram, aman, mengalami yang namanya kesejahteraan. Tidak ada perang, Saudara. Mungkin kalau Asa hidup di zaman kita sekarang ini, mungkin dia sudah menikmati hidup. Tidak ada perang, tidak ada kesusahan. Nah, sama halnya juga di dalam kehidupan kita, Saudara. Ketika Tuhan berkati kita, kita berada di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Tuhan menjawab doa kita. Kita harus terus berhati-hati, Saudara. Karena kenapa? Ini adalah zona yang berbahaya bagi kita. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus tetap berhati-hati. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Saudara, supaya kita tidak berpaling dari Tuhan. Kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, dan kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Saudara. Kalau kita lihat di sini juga kemunduran rohani yang dialami oleh Asa, Saudara. Dia menolak firman Tuhan yang datang kepadanya lewat Hanani, Saudara. Kita lihat di dalam pasalnya yang sama, ayat 7, 8, dan 9 di situ, Saudara. 2 Tawarik 16 ayat 7, 8, dan 9. Hanani menasihati seorang raja, yaitu Asa, Saudara. Dia menasihatinya. Tetapi kemudian ayat 10 bilang, Asa tidak menerimanya. Dia sakit hati dan memasukkan Hanani ke dalam penjara. Dia tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan yang datang kepadanya lewat hambanya itu, ya Hanani, Saudara. Hari ini kalau kita ada di posisi sama seperti itu, Saudara, mari kita sadar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada sebelumnya yang sudah kita lakukan. Sama seperti Asa, dia memulainya dengan luar biasa, Saudara. Dia menjauhkan berhala-berhala dari bangsanya. Dia menyuruh bangsanya untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, melakukan suatu ketaatan yang luar biasa. Tapi kemudian ketika Tuhan berkati, ketika Tuhan memberikan keamanan selama 35 tahun, dikatakan di sini, Saudara, tidak ada perang, dia mulai melupakan dan berpaling dari Tuhan, tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Hari ini kalau
itu ada di antara kita, saudara. Mungkin ini juga ada teguran bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu Saudara. Kita semua ditegur oleh firman Tuhan. Kita harus cepat-cepat sadar dan percaya, kembalikan percaya kita, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat Tuhan suara-Mu pagi hari ini yang berbicara kepada kami, supaya kami terus Tuhan percaya kepadamu, tidak dengan setengah hati namun dengan bersungguh-sungguh percaya kepadamu, dan pengertian kami harus terus kami sandarkan hanya kepada firman-Mu, kepada pengertian-Mu saja, bukan pengertian kami sendiri sebagai manusia. Pengertian kami sangat terbatas, tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan firman-Mu, kami percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang tertanam dalam pelayanan ini, berkati dalam nama Yesus, pekerjaan mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, dalam nama Yesus Tuhan memberkatinya. Dalam keadaan sakit ataupun sehat hari ini, Tuhan percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka dan menyertai Tuhan umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih sepanjang hari ini, aktivitas yang akan kami jalankan, perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, langkah-langkah yang akan kami ambil, Tuhan biarlah kami menyenangkan hati-Mu, biarlah kami semuanya sesuai dengan firman-Mu yang kami lakukan. Terima kasih, kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.